Ya, pemirsa, kita masuk di segmen terakhir Ruang Demokrasi. Oke, kalau tadi Pak Iqbal sempat terpotong begitu ya, kartu-kartu jualan dari Pak Ma'ruf tadi, begitu ya, tadi Anda katakan kurang mendidik gitu, maksudnya? Iya, karena pengangguran di Indonesia ini, selain pengangguran karena keterbatasan, ada juga pengangguran kultural namanya. Karena malas. Nah ini memang akhirnya ini membuat orang akhirnya nggak punya harga diri. Ketergantungan meminta. Padahal uang itu harusnya kita bisa gunakan untuk bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Dengan apa? Mengembangkan entrepreneurship. Ini yang dilakukan oleh Bang Sandi dengan OKOC-nya menyebar ke seluruh nasional sekarang. Dan ini sudah terbukti berdampak positif kepada jiwa entrepreneur masyarakat. Oke, benar nggak Pak Taslim? Gitu ya, pengalaman jadi DKI 2 begitu. Kartu-kartu itu kan bagian dari instrumen menuju kesejahteraan. Ya. Kartu itu salah satu wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Karena terus terang banyak orang-orang, misalnya kartu untuk kuliah saja. Kita ini kalau tidak dibantu pemerintah kan juga nggak bisa kuliah, nggak bisa duduk di sini. Kalau dulu misalnya di zaman saya itu ada namanya kredit mahasiswa. Kalau tidak ada kredit mahasiswa kita nggak bisa skripsi, kita nggak akan selesai. Jadi itu tetap diperlukan bahwa kita menuju kemandirian, kesejahteraan, iya. Tapi tindakan-tindakan karitatif yang seperti itu juga wujud dari tanggung jawab negara sebagaimana diatur tanggung jawab negara memberikan jaminan sosial bagi masyarakat ya Pak Iqbal. Iya, tapi masalahnya sekarang ya, bayangkan secara selektif. Yang sekarang terjadi sekarang, bagaimana ketika kartu-kartu ini dibagikan, masyarakat akhirnya berpikir, udah kalau gitu saya nggak usah kerja aja deh. Gitu. Akhirnya dengan mudah orang akhirnya tidak punya harga diri, dignity-nya tidak ada. Saya ke Pak Abbas. Pak Abbas ini kartu sakti. Jualan begitu ya. Ini sering hadir di kampanye sendiri begitu ya. Kira-kira akan menjadi daya tarik gak di Pilpres 2019 ini? Gini, saya kira itu soal sensitivitas terhadap kelompok paling lemah di tingkat masyarakat. Kita tahu sebelum-sebelumnya masyarakat miskin itu sering dipermalukan oleh pemerintah sendiri. Contohnya? Diperlakukan seperti peminta-minta. Bayangin bagi-bagi uang dulu, BLT, seterusnya orang ngantri bertumpuk-tumpuk gitu, ada nenek-nenek malah meninggal dunia gara-gara ngantri dan keinjak-injak, misalnya luka paling tidak. Dan itu saya kira merendahkan harga diri. Nah, sebagai warga negara mereka berhak terhadap perlindungan dari negara. Nah, sistem perubahan yang ke kartu itu setidaknya memanusiakan warga negara, kelompok itu. Nah, dan juga meminimalkan kebocoran. Karena kita tahu juga pembagian cash saat itu juga rentan terhadap pungli di sana. Dan juga mudah disalahgunakan untuk tujuan yang berbeda, misalnya. Menguap, sekarang lebih targeted, lebih terkontrol dari sisi manajemennya, dan lebih terukur delivery-nya, gitu. Jadi dari sisi perubahan ke kartu-kartu itu memang saya kira meningkatkan efektivitasnya, memudahkan kontrolnya, dan memastikan targetnya jauh lebih baik. Saya percaya dari situ positif. Yang disebut Pak Iqbal tadi kurang mendidik mungkin, itu salah satunya untuk kasus kartu prakerja. Itu model di Eropa dan Amerika namanya unemployment insurance. Dan itu biasanya diberikan secara temporer untuk bridging. Supaya keluarga tidak kehilangan penghasilan sama sekali. Jadi ada bridgingnya, ada temporer. Jadi tidak akan menjadi jaminan untuk orang malas itu, harapannya begitu. Tetapi warning Pak Iqbal segera harus dicatat, jangan sampai ada psikolog beliau ada resiko orang dependensi gara-gara itu, kultural itu memang harus dijaga itu. Yang kedua, dari sisi misalnya kartu mahasiswa, sebetulnya di situ juga ada implisit, karena saat ini juga sudah ada program bidik misi seterusnya, jumlahnya sangat besar. Belum lagi beasiswa ke luar negeri, kayaknya akan diakumulasi menjadi kartu juga. Dan saya kira ya mungkin diingatkan, diintegrasi ke situ, dan sudah diingatkan kredit mahasiswa, student loan saya kira harus dihidupkan lagi. Dan saya kira itu jauh lebih baik untuk memperbaiki harga diri masyarakat. Dan jauh lebih terhormat dan lebih bertanggung jawab juga setelah selesai untuk kerja lama harus bayar. Dan bisa mengembalikan. Pak Iqbal, yang ditawarkan lagi begitu ya oleh Pak Ma'ruf sendiri di debat cawapres kemarin sendiri begitu. Menurut Anda apakah
itu yang dibutuhkan atau pada aplikasinya sendiri itu bisa menjadi real nggak di lapangan gitu atau sekedar hanya saya khawatir karena begini, kebocoran itu pasti ada, khususnya kebocor fakta sekarang tentang data orang miskin saja itu bisa berubah-ubah. Persis, itu masalah. Saya takut justru ini dijanjikan senjata oleh tim sukses di lapangan, nanti kalau mau milih nanti dapat kartu gitu. Gitu Pak. Jangan-jangan saya nggak berani bilang oke, jangan-jangan jadi iming-iming begitu ya. Karena faktanya angka orang miskin itu tidak jelas kok sampai sekarang, datanya berbeda-beda. Oke, kalau pilih dapat kartu, benar kan Pak? Oke, gitu ya. Pertama itu nggak ada dan kita nggak boleh seuzon. Yang jelas kartu-kartu itu muncul berdasarkan serapan aspirasi, akumulasi dari diskusi-diskusi sampai pemerintah membuat keputusan itu. Semua itu aspirasi dari bawah. Nggak ada pemerintah ujung-ujung bikin ini, bikin itu. Yang jelas itu sekarang kebutuhan yang mendesak sebagai bagian dari persiapan kita mempersiapkan SDM yang lebih baik menghadapi globalisasi. Kok khawatir Pak begitu janjian ini menjadi iming-iming gitu? Baik Pak. Ya karena menurut saya sangat sangat tradisional sekali. Sekarang di era digital, revolusi industri, tetapi sistem pembagiannya sangat tradisional. Ini tentu saja juga perlu kita curigai juga ini. Karena memang di masyarakat terus terang di bawah sekarang memang melihat siapa yang akan memberi manfaat paling besar secara ekonomi. Sementara kita menawarkan program, menawarkan sebuah ide-ide gagasan cerdas bagaimana meningkatkan kesejahteraan, ya, bukan hanya sekedar memberi kartu-kartu itu. Terakhir ke Pak Basri. Gimana ini Pak? Saya kira memang ini harus diwaspadai, jangan sampai itu bisa terjadi. Kita tahu dalam banyak kasus pilkada dan juga pilgub, orang bagi-bagi kartu itu juga sebagai bagian dari tapi taktik beda politik. Ada kejadian loh di pilkada pada kejadian. Jadi saya kira harus agak kritis juga masyarakatnya bahwa sebagai pemerintah, memang Jokowi sebelumnya juga sudah melakukan perubahan yang cukup besar di bidang jaminan dan bantuan sosial itu. Nah, cuman masyarakat juga harus kritis di bawah. Bahwa jangan takut kalau mereka memang pantas mendapatkan itu, jangan takut, itu sebagai warga negara orang berhak. Pasti. Jangan sampai ini dijadikan alat untuk intimidasi, untuk seterusnya. Itu harus dicatat kalau itunya, karena di pilkada kita menemukan banyak sekali kasus kayak begitu. Jadi kasusnya Pak. Kalau dilihat track record Pak Jokowi mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden, beliau orang yang jauh dari tindakan yang seperti itu. Dan TKN, orang-orang yang bantu dia, kami ini orang-orang yang sudah terseleksi dari berbagai aspek. Pokoknya kita ingin menang secara bermartabat dan terhormat. Itu aja. Bermartabat dan terhormat. Baik Iqbal, terakhir. Ya, saya kira bentuk pembagian kartu ini bagian bentuk kepanikan, saya kira. Ini kartu yang terakhir ini, karena memang surveinya terus menurun. Jadi gitu ya Pak. pakai kartu, karena ini senjata terakhir. Nanti kita lihat. Benar Pak, kartu ini menjadi senjata. Bukan. Itu jelas program yang sudah tersusun. Kalau kita cek di KPU, program kerja yang kita serahkan itu bagian dari itu. Ini bukan urusan panik segala macam. Sampai kenapa kita harus panik sampai sekarang kita masih unggul kok? Masih unggul Pak? Tapi unggul di bawah 50%. Benar Pak. Gimana Pak kalau dikatakan merosot nih akhirnya? Kita masih optimis, itu kan fluktuatif terus. Yang jelas kita masih optimis, sangat optimis. Sampai 17 April. Pak Abbas sendiri, Pak Abbas, untuk kita masih akan menghadapi debat capres lagi begitu ya. Dua kali lagi sendiri gitu. Kalau dilihat dari elektabilitas begitu, sebenarnya apa sih yang akan menjadi eye catching begitu ya bagi pemilih nanti dinantikan begitu? Apa yang dinantikan pemilih nanti di debat capres nanti? Saya kira tidak ada yang khas dari sisi itu. Yang pasti begini, pemilih yang sudah memilih sekarang butuh diamankan. Saya kira kebutuhannya sekarang bukan di tingkat masyarakat. Di tingkat, masih bisa goyah nggak sih dengan misalnya ada proporsi orang yang masih berubah pikiran. Mungkin gitu. Nah, kalau kita lihat jaraknya, semua survei sekarang yang dirilis memang tidak ada satupun yang menemukan keunggulan Pak Prabowo. Jaraknya rata-rata di kisaran 20 sekarang gapnya. Ada yang terkecil Kompas itu, tetapi setelah diekstrapolasi jaraknya jadi 20 juga. Nah, jadi mestinya Jokowi tidak terlalu panik soal itu, tetapi tidak boleh diam juga. Dan saya kira untuk Pak Prabowo juga bukan harus kehilangan harapan juga, dan Sandi. Mereka harus
bekerja keluar karena masalahnya begini. Keputusan akhirnya masyarakat itu ketika di TPS. Sampai orang itu di TPS ya nggak boleh berhenti. Masih ada masih ada waktu begitu ya untuk final terakhir keputusannya di Pilpres 2019 nanti. Pak Abbas terima kasih, Pak Sasim terima kasih, Pak Iqbal juga terima kasih bersama kami. Pemirsa, demikian Ruang Demokrasi. Saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat malam.